حافظت شرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المصرية لارتكابها عملية نصب. آخر حاجة بالنسبة لي أنا أني أعلم أي مواطن سعودي الحمد لله أنا مرتاح وعايش بخير وعندي فلوس وغني من قبل لا حتى أشتغل في ويحمل بمليارات الدولارات والهدايا والثروات. Tekanan Muslim dunia dan negara lain semakin besar. Pangeran Arab Saudi ketakutan dan sampaikan permintaan maaf atas pelarangan supporter Indonesia masuk ke stadion. Warga Palestina sampaikan hal tak terduga ini pada media. فإن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين Suasana panas di dunia sepak bola internasional belum juga reda. Insiden pelarangan supporter Indonesia masuk ke stadion saat laga Indonesia melawan Arab Saudi dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Apa yang awalnya hanya dianggap sebagai kesalahan koordinasi lapangan, kini menjadi isu besar internasional. Gelombang kemarahan muncul dari berbagai penjuru dunia. Tagar kecaman bermunculan, suara protes datang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara Muslim lainnya. Tekanan demi tekanan terus meningkat. Hingga akhirnya, sosok tertinggi Arab Saudi pun turun tangan. Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman atau MBS akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada seluruh supporter Indonesia. Langkah ini mengejutkan banyak pihak karena jarang sekali MBS turun langsung mengomentari masalah sepak bola secara terbuka. Dalam pernyataannya, MBS mengatakan, "Kami sangat menyesali insiden yang terjadi saat laga melawan Indonesia. Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama para supporter yang telah datang jauh-jauh untuk mendukung tim nasionalnya. Kesalahan dalam pengaturan lapangan ini tidak dapat dibenarkan, dan kami berkomitmen untuk memperbaikinya." Pernyataan itu disampaikan setelah gelombang kritik besar menghantam Arab Saudi. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang kecewa, warga dari berbagai negara Muslim lain, termasuk Palestina, ikut menyuarakan kemarahan dan kekecewaan mereka. Salah satu aktivis Palestina bahkan mengatakan dalam wawancara dengan media, "Kami sangat menghormati Indonesia. Mereka selalu mendukung kami dalam situasi sulit. Melihat supporter Indonesia diperlakukan seperti itu di negeri Muslim sendiri, sungguh menyakitkan." Pernyataan ini menggema luas di berbagai platform internasional. Setelah permintaan maaf MBS, reaksi dunia pun bermunculan. Sebagian pihak menghargai langkah ini, menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab negara. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan ketulusan dari pernyataan tersebut. Mengapa? Karena hingga saat ini belum ada kejelasan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas insiden itu. Belum ada pengumuman sanksi, belum ada kompensasi nyata bagi ribuan supporter Indonesia yang dirugikan. Banyak netizen menyebut, permintaan maaf MBS bisa jadi hanyalah bentuk damage control, langkah politik untuk meredam tekanan internasional. Di sisi lain, kepolisian Arab Saudi pun tak luput dari sorotan tajam. Mereka dianggap sebagai pihak pertama yang harus bertanggung jawab. Usai permintaan maaf sang pangeran, perwakilan kepolisian Arab Saudi juga mengumumkan, "Kami akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap prosedur keamanan kami. Kami akan melatih kembali anggota kami dan memastikan hal seperti ini tidak akan terulang lagi." Mereka menyebut insiden ini menjadi pelajaran berharga untuk semua aparat di lapangan. Namun publik tak mudah percaya. Banyak yang meminta bukti nyata, bukan sekadar janji. Ribuan supporter Indonesia yang telah menghabiskan uang, waktu, dan tenaga masih menunggu kejelasan. Apakah ada kompensasi? Apakah ada tanggung jawab resmi? Di media sosial, tagar maaf bukan cukup dan Justice for Supporter Indonesia mulai ramai. Ribuan komentar menggema, "Kami datang bukan untuk minta belas kasihan. Kami hanya ingin diperlakukan dengan adil." Tekanan terhadap MBS semakin meningkat karena isu ini menyentuh dua hal sensitif. Citra internasional Arab Saudi sebagai tuan rumah pertandingan besar. Hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dunia Muslim yang sangat kuat. Sejumlah pengamat politik menyebut, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, bisa berdampak panjang pada reputasi Arab Saudi di mata dunia internasional, terutama menjelang ambisinya menjadi tuan rumah berbagai event besar di masa depan.
Banyak yang menilai, pelarangan supporter Indonesia masuk stadion tidak hanya mencoreng citra sepak bola, tapi juga menyakiti hubungan emosional antar sesama bangsa Muslim. Bagi masyarakat Indonesia, dukungan supporter adalah roh dari pertandingan. Mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah energi yang menghidupkan semangat Garuda di lapangan. Dan malam itu, suara itu dibungkam di depan gerbang stadion. Para pengamat sepak bola pun menilai, larangan itu menjadi salah satu faktor kecil yang memengaruhi jalannya pertandingan. Timnas Indonesia bermain tanpa kehadiran puluhan ribu pendukungnya, sesuatu yang sangat berpengaruh pada mental dan motivasi pemain. Meskipun para pemain sudah berjuang habis-habisan, hilangnya kekuatan tribun membuat pertandingan terasa berat. Atmosfer stadion itu hening, seperti Garuda terbang tapi sayapnya terpotong, tulis salah satu jurnalis olahraga internasional. Sementara itu dari Indonesia, suara kekecewaan supporter terus terdengar. Mereka menilai ini bukan sekadar insiden biasa. Ini tentang kehormatan dan harga diri bangsa. Permintaan maaf boleh saja, tapi kami ingin bukti. Kami ingin dihargai. Ujar salah satu supporter Indonesia yang gagal masuk stadion. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari MBS dan pemerintah Arab Saudi. Apakah permintaan maaf itu akan benar-benar diikuti tindakan nyata? Ataukah hanya akan menjadi janji yang perlahan dilupakan? Insiden ini telah menjadi pelajaran besar bagi dunia sepak bola, bahwa supporter bukan sekadar penonton. Mereka adalah bagian penting dari pertandingan. Perlakuan seperti ini terhadap saudara kami dari Indonesia benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin di tanah suci Islam, para supporter dari negara Muslim terbesar diperlakukan seperti musuh? Kami semua tahu betapa kuatnya dukungan Indonesia terhadap dunia Arab, terutama Palestina. Larangan mereka masuk stadion bukan sekadar kesalahan teknis. Ini penghinaan terhadap persaudaraan umat. Kami tidak akan diam melihat saudara kami diperlakukan seperti ini. Arab Saudi harus belajar menghormati tamu dan saudara sendiri. Supporter Indonesia datang dengan semangat, dengan hati bersih, hanya ingin mendukung tim nasionalnya. Tapi apa yang mereka dapat? Penghinaan dan pelarangan masuk stadion. Dunia melihat dan menilai, dan saat ini citra Arab Saudi jatuh di mata banyak negara Muslim. Kami menuntut keadilan dan tanggung jawab nyata, bukan sekadar kata maaf. Orang Indonesia bukan orang asing bagi kami. Mereka saudara dalam iman. Mereka selalu berdiri bersama kami saat kami dalam kesulitan. Tapi malam itu, mereka diperlakukan seperti orang yang tidak diinginkan. Ini sangat menyakitkan hati. Kami mengecam keras tindakan aparat Saudi. Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada perubahan nyata agar hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Saya menangis melihat video supporter Indonesia ditolak di depan gerbang stadion. Mereka membawa bendera, nyanyian, dan cinta. Tapi mereka dibalas dengan penolakan. Di mana kehormatan sebagai tuan rumah? Di mana rasa hormat kepada tamu Muslim dari negeri jauh? Ini bukan hanya masalah sepak bola. Ini soal martabat dan persaudaraan. Kami semua di Timur Tengah mendukung kalian, saudara Indonesia.